Film diawali dengan adegan Mulan sedang mengejar seekor ayam. Ia memasuki tempat ibadah dan mengacaukan tempat itu. Keluar dari tempat ibadah, ia mematahkan sayap patung Phoenix. Ibunya mendengar keributan. Itu berharap bukan Mulan penyebabnya. Tiba-tiba ayam naik ke atap. Mulan dengan lincahnya naik ke atap membuat warga takjub. Tidak lama kemudian, ayam itu balik ke kandang. Ayahnya memanggil Mulan. Tiba-tiba Mulan terpeleset dari atap. Namun dengan refleksnya, Mulan dapat mengendalikan tubuhnya sehingga turun dari atap dengan aman. Malamnya, ibu sedang mengobrol dengan ayah. Ibu khawatir dengan Mulan. Bagaimana nanti, apakah ada lelaki yang mau dengan Mulan? Karena menurut ibu, mana ada laki-laki yang mau melihat istrinya naik-naik atap mengejar ayam. Namun, ayah membela Mulan. Scene beralih tepatnya di Jalan Sutra, Barat Laut Tiongkok. Seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan melewati gurun pasir. Tiba-tiba melihat seseorang dari kejauhan. Saat ia mengusap matanya, tiba-tiba muncul seorang wanita tepat di hadapannya. Wanita itu memasuki badan pemuda itu. Pemuda itu melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, muncul pasukan berkuda bangsa Rouran. Pemuda itu berubah wujud menjadi wanita misterius tadi. Ia menyerang prajurit dari sisi dalam, sementara bangsa Rouran menyerang dari sisi luar. Dengan cepat, mereka mengalahkan prajurit itu. Wanita misterius ini memasuki badan prajurit yang tersisa. Scene beralih ke kota kerajaan Tiongkok Tengah. Prajurit yang dirasuki wanita misterius melapor kepada Yang Mulia Raja bahwa pemimpin dari bangsa Rouran adalah Borihan, lebih tepatnya anaknya. Ia didampingi seorang wanita yang mempunyai chi yang sangat besar. Yang Mulia Raja mengeluarkan titah, yaitu kita akan membentuk pasukan yang kuat. Setiap keluarga akan menyerahkan satu lelaki. Kita akan melindungi rakyat kita dan menghabisi para pembunuh ini. Wanita penyihir ini akhirnya tahu rencana kerajaan. Ia berubah menjadi burung. Penyihir wanita melapor kepada Borihan tentang rencana raja memperkuat jalur sutra. Borihan berencana menghancurkan semua garnison sampai membunuh sang raja. Mulan akan dijodohkan. Menurut keluarga, itu yang terbaik. Mulan menjawab, iya. Namun, dari sorot matanya, terlihat jika ia merasakan kekecewaan. Mulan didandani oleh ibunya. Ia akan mengunjungi Mak Comblang dan bertemu calon mertua. Sesampainya di tempat Mak Comblang, Mulan diuji untuk menuangkan minuman. Tidak lama kemudian, ada laba-laba di atas meja. Mulan dimarahi oleh Mak Comblang karena memindahkan tekonya. Padahal itu untuk menutupi laba-laba itu. Saat Mulan memindahkan teko ke tengah, laba-laba lompat dan membuat Mak Comblang kaget dan menendang meja. Mulan berusaha menangkap cangkir dan teko. Namun, gara-gara rambutnya terurai, ia hilang keseimbangan dan pecah semua. Perjodohan pun gagal. Tidak lama kemudian, datang prajurit menyampaikan titah raja. Keluarga yang lain mempunyai seorang lelaki untuk ikut dalam medan perang. Namun, keluarga Hua tidak mempunyai anak laki-laki. Untuk itu, yang akan bertempur adalah ayah Mulan. Meskipun kakinya cacat karena sebelumnya pernah mengikuti peperangan. Malamnya, ayah Mulan mencoba keseimbangan dengan pedang. Namun, tangannya gemeteran. Mulan menangis melihat ayahnya harus ikut berperang. Setelah ayah meninggalkan tempat tadi untuk istirahat, ternyata Mulan mengambil pedang ayah dan bersiap untuk ikut berperang. Paginya, ayah mencari pedang dan baju zirahnya. Ayah tahu kalau Mulan yang mengambilnya. Mulan pergi dengan berkuda sendirian, sampai ia bermalam di tebing entah di mana. Esok harinya, Mulan melihat Phoenix yang terbang menunjukkan arah. Mungkin ini adalah doa ayah yang didengar. Akhirnya, Mulan sampai di tempat perkumpulan. Banyak lelaki dari seluruh kerajaan berkumpul. Mulan sempat bersitegang dengan lelaki lain karena dikira lelaki itu menghinanya. Akhirnya mereka berdua dilerai oleh komandan. Esoknya,
Semua dikumpulkan dan komandan mempraktekkan teknik berpedangnya. Mereka dilatih berpedang, memanah, melatih fisik mereka, dan mental mereka. Hari demi hari mereka dilatih, dan semakin hari mereka semakin baik. Di sisi lain, pasukan Roran berdiskusi tentang balas dendam, karena ayah Borihan dibunuh oleh kaisar di perang sebelumnya. Mulan dipanggil komandan. Komandan tahu kalau Mulan punya chi yang kuat, dan komandan ingin Mulan tidak menahan chi-nya. Pasukan Roran menyerang garnison selanjutnya. Dibantu oleh penyihir, akhirnya garnison ditaklukkan. Mulan dan lainnya diminta untuk melindungi garnison Stepa Gunung dari serangan Roran. Berangkatlah mereka menuju garnison Stepa Gunung. Mulan dan prajurit lainnya melihat batalion keempat tumbang. Esoknya, mereka sampai di garnison Stepa Gunung. Mulan dan prajurit lainnya adalah batalion kelima. Malam harinya, pengintai datang dan melaporkan bahwa Borihan berkumpul dalam jarak tak sampai setengah hari perjalanan dari sini. Mereka sedang bertempur. Jumlah kita kalah jauh. Komandan memberi perintah untuk pergi dari sini saat fajar. Mulan menyemangati teman-temannya dan saling melindungi satu sama lain. Esoknya, pasukan Borihan belum sampai di garnison namun sudah dicegat oleh Mulan dan prajurit lain. Komandan memerintahkan untuk pemanah bersiap membidik. Pemanah melepaskan anak panah ke arah musuh. Borihan dan beberapa pasukan menghindar, dikejarlah oleh Mulan dan teman-temannya. Musuh memanah ke arah Mulan, namun Mulan menghindarinya. Teman-teman Mulan terkena anak panah. Dua temannya kabur, namun Mulan maju sendirian. Mulan sampai di kawah belerang. Tiba-tiba ada burung mendorong Mulan, dan ternyata burung itu adalah wanita penyihir. Mulan melawan penyihir itu. Mulan melukai telapak tangan penyihir, namun pedang Mulan terlempar. Mulan mencoba merangkak untuk mendapatkan pedangnya. Akhirnya Mulan mendapatkan pedangnya. Penyihir itu menanyakan namanya, tapi Mulan tidak mengaku. Sesaat kemudian, penyihir itu melemparkan kunai yang membuat Mulan terlempar, dan Mulan pingsan. Di sisi lain, prajurit saling bertempur. Mulan akhirnya siuman, dan ia menyadari pentingnya arti kejujuran. Mulan akhirnya menjadi diri dia sendiri. Mulan akhirnya bertarung dengan gayanya. Musuh takut dan kabur dikira Mulan adalah penyihir. Burung penyihir meluncurkan serangan dengan pasukan burung. Namun, prajurit membuat formasi pertahanan. Musuh mempersiapkan ketapel api raksasa. Mereka melemparkan ke formasi pertahanan. Tumbanglah salah satu formasi itu. Mulan punya ide untuk memanah musuh dari belakang mereka. Akhirnya, Mulan dapat membunuh beberapa dari mereka. Itu membuat mereka pindah posisi. Musuh melempar ketapel ke arah Mulan, malah mengenai gunung salju. Akhirnya, salju menghantam mereka. Terlihat Hong Hui terbawa salju. Namun, Mulan melihatnya dan akhirnya Mulan dapat menolongnya. Mulan menemui komandan dan teman-temannya. Komandan kecewa dan mengusir Mulan karena berbohong. Saat Mulan sedang sendiri di atas gunung, tiba-tiba wanita penyihir datang. Ia berupaya menghasut Mulan, namun Mulan tidak semudah itu terhasut. Mulan menemui komandan dan melaporkan kalau kerajaan akan diserang oleh Borihan. Kaisar sedang terancam nyawanya. Komandan akhirnya menerima Mulan kembali karena teman-temannya percaya dan mendukung Mulan. Mulan ditugaskan untuk memimpin pasukan menuju kerajaan. Pasukan Borihan diam-diam menyelinap. Prajurit tidak ada yang tahu. Kaisar ditantang duel oleh Borihan. Ternyata kanselir yang memberitahukan Kaisar kalau ada duel adalah tipuan wanita penyihir. Itu membuat penjagaan di gerbang depan longgar dan Kaisar terancam nyawanya. Mulan sampai di kerajaan.
dan heran kenapa tidak ada penjagaan. Di sisi lain, Borihan bersiap menyerang. Mulan dan yang lainnya sampai di tempat prajurit berkumpul. Tidak lama kemudian terjadi penyergapan. Mereka akhirnya bertempur. Di sisi lain, Kaisar dan beberapa pengawal diserang oleh Borihan. Tersisa Kaisar. Namun, akhirnya Kaisar terpojok dan menjadi sandera. Mulan dicegat oleh pasukan Rohan. Teman-teman Mulan melindungi Mulan. Akhirnya, Mulan pergi ke singgasana Kaisar. Namun, ternyata Kaisar tidak ada, melainkan si penyihir itu. Dengan hasutan Mulan kepada penyihir itu, akhirnya Mulan tahu posisi Kaisar karena melihat penyihir itu terbang ke arah istana yang sedang dibangun. Borihan memanah ke arah Mulan, namun dilindungi oleh penyihir itu. Akhirnya, penyihir itu meninggal. Mulan berusaha menolong Kaisar. Mulan akhirnya bertarung dengan Borihan. Saat sedang sengit bertarung, pedang Mulan terlempar dan masuk ke lelehan besi. Kaisar menyemangati Mulan untuk bangkit. Bangkit seperti seekor phoenix. Mereka akhirnya berkelahi kembali. Mereka berada di sebatang kayu yang tengahnya terikat oleh tali. Mulan akhirnya mendapatkan pedang Borihan dan memutuskan tali, sehingga Borihan jatuh. Borihan sempat memanah Kaisar, namun Kaisar dengan sigap menangkap anak panah. Dan Mulan akhirnya menendang anak panah menuju dada Borihan. Borihan meninggal. Istana merayakan kemenangan dengan pesta kembang api. Hua Mulan dipanggil menghadap Kaisar. Kaisar merasa berhutang nyawa kepada Mulan. Untuk terima kasihnya, Kaisar memberikan tempat untuk Mulan, yaitu sebagai pengawas petugas dalam pengawal Kaisar. Namun, Mulan ternyata tidak bisa menerima tempat yang diberikan oleh Kaisar. Orang-orang yang di sana merasa terheran. Mulan ternyata ingin kembali ke keluarga untuk menebus kesalahannya karena berbohong kepada keluarganya. Kaisar akhirnya menerima pernyataan Mulan. Pengabdian kepada keluarga adalah kebajikan penting. Akhirnya Mulan pulang ke rumahnya. Adiknya ternyata menemukan jodoh. Ibu menyambutnya dengan gembira. Dan ayah merasa bersalah dan minta maaf karena keangkuhannya membuat Mulan pergi. Tidak lama kemudian, komandan dan pengawal Kaisar datang. Mulan mendapatkan hadiah karena telah menyelamatkan dinasti. Mulan mendapatkan pedang yang ditandai dengan pilar kebajikan. Pedang itu bertuliskan setia, berani, jujur, dan yang keempat adalah pengabdian kepada keluarga. Kaisar mengundang Mulan kembali sebagai petugas di pengawal Kaisar. Dan akhirnya Mulan bersedia menjadi pengawal Kaisar. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf apabila di video ini terdapat hal yang kurang berkenan. Kami menerima kritik dan saran untuk berkembangnya channel ini. Like untuk penyemangat kami dan komen untuk membantu berkembangnya channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.